Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang hakikat perbuatan. Seseorang akan mendapatkan balasan berdasarkan perbuatan yang ia lakukan. Pertanyaannya adalah perbuatan itu siapa yang menciptakan dan mengapa manusia yang mendapatkan balasan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya manusia itu bukan pencipta perbuatan. Pencipta perbuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia itu hanya sekedar memakai, menggunakan. Nah, ketika manusia memakai atau menggunakan ini, jika dipakai untuk berbuat kebajikan, akan dapat balasan pahala dan surga. Sebaliknya, ketika dipakai untuk berbuat keburukan dan dosa, bila tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan dapat siksa dan neraka. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah ciptaan Allah sangatlah banyak sekali. Pada pengajian yang lalu sudah berulang-ulang kami sampaikan. Di antaranya Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang telah menciptakan apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka pilih. Kemudian di ayat yang lain, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kemudian wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka menghendaki kecuali Allah lah yang telah menghendaki. Kemudian di ayat yang lain lagi Allah berfirman, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar, tetapi sesungguhnya Allah lah yang melempar. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, para ulama akidah menyimpulkan bahwa pencipta kemampuan, pencipta pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sekedar memakai. Jadi pelaku yang sebenarnya adalah Allah. Namun demikian karena kebaikan Allah, maka kemudian pekerjaan itu diatasnamakan kepada si hamba. Jadi contohnya ya, ada seseorang menjalani ibadah sholat. Dia bisa sholat karena masih hidup yang ngasih Allah. Karena punya ilmunya sholat yang ngasih Allah. Punya kekuatan untuk sholat, kekuatan yang ngasih Allah. Punya kemauan untuk sholat karena kemauan yang menggerakkan juga Allah. Berarti semuanya berasal dari Allah. Namun ketika orang itu sholat, kemudian Allah menyebut hambaku telah sholat, gitu. Bukan kok diriku telah sholat, tapi hambaku telah sholat. Itu yang dimaksud bahwa pelaku sebenarnya adalah Allah, namun kemudian diatasnamakan hambanya. Itu saking baiknya Allah. Ya, Allah yang ngerjain, tapi kita yang dapat pengakuan, kita yang dapat nama. Ketika Allah berkenan menerima amal hambanya, itu juga bukan karena amal tadi telah sempurna,
tetapi karena Allah sedang menampakkan sifat jamalnya, maha indahnya, maha baiknya. Karena memang tidak ada amal hamba yang sempurna. Jadi setelah amal perbuatan itu diatasnamakan hambanya, kemudian oleh Allah diterima. Jadi sebenarnya dari Allah ya untuk Allah ini. Oleh Allah diterima. Nah, Allah menerimanya ini bukan karena amalnya tadi sempurna, tapi karena memang Allah itu maha baik, ya. Maha baik mau menerima amal dari hambanya yang tidak sempurna. Seandainya Allah mensyaratkan aku hanya mau menerima amal hambaku yang sempurna, niscaya tidak ada amal yang diterima. Karena memang tidak ada seorang hamba yang bisa beramal dengan sempurna. Nah, yang demikian ini juga berdasarkan firman Allah, bahwa tidak ada seorang hamba pun yang bisa beramal dengan sempurna. Itu berdasarkan firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya keagungan Allah. Artinya begini, ya, Allah itu maha agung, maka seberapapun kita mengagungkan Allah, kualitas pengagungan kita itu tidak sepadan dengan keagungan Allah. Allah maha terpuji. Seberapapun kita memuji Allah, maka pujian kita terhadap Allah itu tidak sebanding dengan maha terpujinya Allah. Begitu seterusnya, ya. Allah itu maha suci, ya. Seberapapun kita mensucikan Allah, maka tidak akan sebanding dengan maha sucinya Allah. Oleh karena itu kemudian, ya, kalimat zikir yang paling utama itu semuanya bentuknya itu bentuk kalam khobar istilahnya itu. Nah, kalimat yang paling utama dijadikan zikir itu pertama adalah tasbih, yaitu subhanallah. Subhanallah itu artinya Allah maha suci. Kalimat Allah maha suci itu statusnya jauh lebih tinggi dan lebih mulia dibanding dengan kalimat aku mensucikan Allah. Nah, ya. Pernyataan Allah maha suci itu jauh lebih agung dan lebih mulia, lebih tinggi dibanding dengan pernyataan aku mensucikan Allah. Karena kalau ada kalimat aku mensucikan Allah, seberapa kamu mensucikan Allah? Kadarnya seberapa? Sangat sedikit. Tapi kalau saya menyatakan Allah maha suci, itu pernyataan yang istilah bahasa balaghahnya disebut kalam khobar. Jadi zikir pertama yang paling utama adalah subhanallah. Yang kedua walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini juga sama, bentuknya kalam khobar. Ketika diucapkan segala puji bagi Allah, maka kualitas kalimat ini jauh lebih tinggi dan lebih mulia dibanding dengan aku memuji Allah. Ya. Di pernyataan segala puji bagi Allah, ya, itu jauh lebih mulia dan lebih tinggi dibanding dengan pernyataan aku memuji Allah. Karena kalau aku memuji Allah itu bisa diukur, ya, kadarnya bisa diukur seberapa kamu memuji Allah. Coba dalam waktu 24 jam sehari semalam itu berapa menit kamu memuji Allah, bisa diukur, ya, maka tidak sebanding dengan pernyataan segala puji bagi Allah. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah, ya, pernyataan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ini juga lebih tinggi daripada orang mengatakan Tuhanku Allah. Tuhanku Allah. Terus Allahu Akbar, Allah zat yang maha agung. Nah, semuanya ini kalam-kalam khobar yang paling utama dijadikan zikrullah. Ya. Ini mengapa, ya, kita dikatakan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya keagungan Allah. Makanya kemudian Allah ngasih tuntunan kepada kita dengan kalimat-kalimat khobar. Kalla lamma yaqdima amarah. Jangan begitu.
kalian tidak akan bisa memenuhi apa yang Allah perintahkan dengan sebenar-benarnya. Sehebat apapun kalian tidak akan bisa memenuhi, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sempurna. Pasti ada kekurangannya, pasti akan ada ketidaksempurnaannya. Nah, tapi walaupun demikian, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka adalah orang-orang, ya, yang Allah telah berkenan menerima amal baiknya karena Allah sedang mengampuni kesalahannya. Yang pada pengajian lalu sudah saya jelaskan rahasia kalimat anhum dalam ayat tersebut. Allah tidak menggunakan minhum tapi menggunakan anhum. Itu walaupun dalam bahasa Indonesia artinya sama tetapi tafsirnya berbeda. Jadi kalau anhum itu maknanya Allah menerima amal dari hambanya karena mengampuni kekurangannya. Tapi kalau minhum itu berarti ada syarat untuk bisa diterima oleh Allah, harus amal itu sempurna. Padahal kenyataannya, ya, tidak ada amal seorang hamba yang sempurna. Nah, setelah kita menyadari bahwa ternyata perbuatan itu yang menciptakan Allah, ya. Kemudian Allah berkenan menerima bukan karena sempurna, tapi karena maha baiknya Allah yang tidak sempurna kemudian diterima. Kalau kita menyadari seperti itu, maka kita tidak ada lain yang bisa kita lakukan kecuali falhamdu daiman lillah. Maka segala puji bagi Allah untuk selama-lamanya. Maka di dalam hadis Nabi juga pernah bersabda bahwa afdholud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Nah, ini orang bisa salah paham. Kenapa? Selama ini ketika kita menyebut kalimat doa itu pasti yang dipahami adalah permintaan, ya. Berdoalah itu maknanya kita sering memaknai dengan meminta. Nah, sementara Nabi mengatakan sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah, padahal alhamdulillah itu maknanya bukan permintaan, ya. Tapi pernyataan memuji Allah. Nah, orang yang memuji Allah itu tandanya kalau dia itu bersyukur. Dengan bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Itu loh maksudnya, ya. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Padahal alhamdulillah bukan permintaan maknanya. Maknanya adalah pujian. Dengan memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur, maka kemudian oleh Allah nikmat itu akan ditambah. Maka doa yang disusun oleh para kekasih Allah itu kalimatnya tidak dalam bentuk permintaan, Pak, tapi lebih banyak dalam bentuk puji-pujian, ya, dalam bentuk puji-pujian. Dengan memuji Allah itu sudah mengekspresikan rasa syukurnya kepada Allah. Dengan bersyukur oleh Allah akan ditambah nikmatnya, gitu loh. Kalau kita orang awam, ya namanya doa itu minta. Bahkan kita untuk mengukur keberhasilan doa apabila kemudian permintaan itu dikabulkan. Itu tingkatan orang awam, ya, tingkatan orang awam. Kalau tingkatan orang soleh tidak begitu, ya. Berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, ya. Berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah untuk menunjukkan bahwa diri kita itu hamba yang lemah, ya. Buktinya kalau kita ini hamba yang lemah, kita suka minta kepada Allah. Soal dikasih apa tidak itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ya, kewajiban kita adalah menunjukkan kehambaan kita kepada Allah dengan berdoa. Nanti berdoa dalam rangka melaksanakan perintah supaya kelihatan kalau kita ini hambanya Allah. Karena kalau ada orang nggak pernah doa, kan nggak kelihatan ini hambanya siapa sih, orang kok nggak pernah minta sama Allah. Nah, dengan sering berdoa ketahuan bahwa dia itu memang hambanya Allah. Buktinya apa? Dia sering minta kepada Allah. Itu maksud doa bagi orang yang soleh. Sehingga dengan berdoa itu udah berhasil melaksanakan tugasnya. Sehingga tidak diukur bahwa keberhasilan doa apabila permintaannya diberikan. Itu tingkatan orang awam yang begitu, ya.
Jadi falhamdu daiman lillah, segala puji bagi Allah untuk selama-lamanya. Haitsu khalaqa fihil amala, yaitu ketika Allah menciptakan perbuatan, wa a'tona alaihi, kemudian perbuatan itu diberikan kepada manusia. Ya. Ghayatal muna wal amal, dengan puncak dari segala anugerah dan harapan. Jadi Allah maha baik, maka Allah zat yang maha terpuji. Ya. Allah yang menciptakan, tapi kemudian dikasihkan kepada hambanya, terus diatasnamakan hambanya. Kama asyara ila dzalika biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana diisarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, idza aroda, bila Allah menghendaki ayat haro, menampakkan fadlahu, anugerahnya, ya, alaika, kepadamu, khalaqa, maka Allah menciptakan, fika, pada dirimu, ya, wa nasaba, dan mengatasnamakan, ilaika, kepadamu. Ya. Ketika Allah ingin menampakkan anugerahnya kepada manusia, maka Allah menciptakan dalam diri manusia itu satu perbuatan, kemudian perbuatan itu diatasnamakan manusia. Ya kayak tadi itu ya. Jadi ada manusia sholat, dia bisa sholat itu semuanya karena pertolongan dari Allah. Tapi ketika dia sudah sholat, Allah mengatakan hambaku sedang sholat. Ya, hambaku sedang sholat, bukan aku sedang sholat, ya, tapi hambaku sedang. Padahal kalau diteliti, perbuatan sholat tadi semuanya berasal dari Allah, tapi kemudian diatasnamakan si hamba. Terus habis sholat oleh Allah dikasih imbalan. Loh, kurang baiknya apa Allah itu? Ya, Allah luar biasa, Allah sangat baik. Jadi al-haqqu ta'ala fa'ilun bil masyiati wal ikhtiyari. Allah Ta'ala yang haklah yang telah berbuat kehendak dan pilihan, ya, termasuk kita punya kehendak, kita keinginan untuk memilih, itu semuanya nyiptain juga Allah, bukan diri kita sendiri. Tapi kemudian setelah terjadi terus diatasnamakan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, amma yaf'alu, tentang apa yang Allah lakukan. Lagian siapa yang minta pertanggungjawaban kepada Allah? Wah, Allah Tuhan segala-galanya. Wa hum yus'aluna, tetapi mereka manusialah nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ayat tadi maknanya, ay la yus'alu amma yaf'alu haqiqatan wa hum yus'aluna syari'atan. Ya. Secara hakikat yang berbuat itu adalah Allah, maka Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi syariatnya yang tampak, yang berbuat adalah manusia, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah manusia. Ya. Jadi hakikatnya yang menjadikan seseorang bisa sholat itu adalah Allah. Tetapi nanti setelah orang itu sholat, yang dikasih pahala adalah hambanya. Nanti perbuatan-perbuatan yang lain juga begitu. Jadi hakikatnya pelaku yang sebenarnya ya Allah. Ya. Tetapi kemudian yang dimintai perjawaban adalah hambanya secara syariat, karena yang tampak, yang lahiriah, ya, adalah pelakunya adalah hambanya. Tinggal dia berbuat baik apa berbuat buruk itu nanti. Dan nanti di keterangan belakang itu akan ada, ya, setelah kita berbicara secara akidah, kemudian nanti ada berbicara ditinjau dari sisi adab, ya. Jadi hakikatnya memang baik buruk semuanya atas qada qadarnya Allah. Itu dari sisi akidah, Bang. Tapi nanti adabnya, ya, adabnya yang baik dari Allah, yang buruk dari manusia dan setan. Itu cuma adab itu, nggak sampai tingkatan akidah. Nah ini kita harus tahu penempatannya. Kalau keliru itu jadi masalah. Ya, kalau sampai kita meyakini yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, berarti setan kuasa dong untuk menentukan perbuatannya.
Terus kalau ada setan berbuat buruk berarti Allah tidak punya kemampuan untuk mencegahnya. Allah tidak bisa mengendalikan setan. Berarti inna syaitona ala kulli syai'in qadir itu namanya. Sesungguhnya setan maha kuasa atas segala sesuatu. Itu malah repot, ya, menyalahi akidah. Jadi baik buruk terjadi atas qada qadarnya Allah. Kalau tuh ada orang yang mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, itu ucapan, ya, ditinjau dari sisi adab. Nanti di belakang itu penjelasannya lebih banyak lagi contoh-contohnya. Ya. Summa innal haqqa subhanahu wa ta'ala qasama ibadahu ala sati aksamin. Kemudian Allah Ta'ala telah membagi hambanya menjadi 3 golongan. Jadi sebelum, ya, Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah punya rencana bahwa manusia itu oleh Allah akan dibagi menjadi 3 golongan. Dan nanti kita akan tahu kita termasuk golongan yang mana, ya. Qismun adahum lil intiqam. Satu kelompok itu diciptakan oleh Allah, disediakan untuk menjalani siksanya Allah. Wah, ini mengerikan ini, ya. Kenapa? Karena memang Allah itu salah satu namanya adalah Zat al-Muntaqim, ya. Allah itu zat yang membalas, zat yang menyiksa bagi para pendosa. Nah, kalau kemudian Allah sudah punya sifat yang maha menyiksa, ternyata tidak ada yang disiksa, berarti Allah nganggur dong sifatnya. Itu lebih mustahil lagi, ya. Terus di contoh yang lain lebih jelas, Allah telah menciptakan neraka, berarti neraka itu harus ada penghuninya. Lah kalau ternyata manusia itu baik semua, tidak ada yang dimasukkan ke neraka, berarti neraka kosong loh nanti. Terus malaikatnya nganggur, berarti terus ancaman-ancaman dalam Al-Quran itu jadi bohong semua. Kenapa? Kenyataannya tidak ada. Nah, maka kemudian, ya, dari awal Allah sudah menyediakan bahwa sebagian hambanya itu ada yang diperuntukkan untuk isinya neraka, ya. Fa'adhara fi ismuhul muntaqim. Jadi dalam si hamba tadi tampak, nah, nama Allah zat yang maha menyiksa, wasmuhul qahar, dan asma Allah yaitu maha memaksa. Ajra alaihim suratal isyani bi hikmatihi. Si hamba yang sudah Allah sediakan untuk calon penghuni neraka itu kemudian ketika dia hidup di dunia itu, ya, yang dilakukan hanya perbuatan maksiat, kafir dan maksiat, ya, kafir dan maksiat. Wa nasabaha ilaihim. Kemudian perbuatan kafir dan maksiat itu di atas namakan, dinisbatkan kepada si hamba tadi, bi adlihi wa qahrihi, dengan sifat adilnya Allah dan sifat maha memaksanya Allah. Jadi karena Allah itu sudah menciptakan neraka, maka nanti harus ada isinya. Karena Allah itu punya sifat maha menyiksa, maka nanti harus ada yang disiksa. Nah, yang disiksa itu siapa? Ya harus disediakan orangnya, ya, orang yang disediakan. Nah, kenapa dia disiksa? Ya harus ada alasannya, bahwa ternyata memang seumur hidup dia kafir, seumur hidup dia hanya berbuat maksiat, maka pantaslah apabila kemudian dia dimasukkan dalam neraka kemudian disiksa. Nah, yang demikian ini juga berdasarkan firman Allah, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Walau syaa, seandainya menghendaki sapa rabbuka Tuhanmu, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan berbuat keburukan, ya. Walau syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, ma asraku, niscaya mereka tidak ada menyekutukan Allah. Jadi seandainya Allah tidak menghendaki mereka musyrik, tentu mereka tidak musyrik. Jadi begitu, kalau begitu musyrik juga bisa jadi karena memang sudah dikehendaki oleh Allah, diqadha qadar oleh Allah bahwa ada hambanya yang musyrik, ada hambanya yang berbuat maksiat. Nah, faqamatil hujjatu alaihim bi'tibari nisbati wa idharil hikmati. Karena memang kenyataannya seperti itu, ya, kenyataannya bahwa dia selama hidupnya kafir, selama hidupnya berbuat maksiat, maka sudah sepantasnya jika kemudian mereka di akhirat mendapatkan siksa dari Allah. Ini kelompok pertama, ya. Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzallamil abid.
Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bidzalamin berbuat dolim lil abidi kepada hambanya. Tidak. Jadi kalau Allah menyiksa itu bukan karena Allah dolim, tapi karena Allah ingin menegakkan keadilan. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu berkeyakinan bahwa ketika Allah menyiksa itu bukan karena Allah dolim, tapi karena Allah menegakkan keadilan. Nah, kalau Allah memberi pahala itu karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya, bukan kewajiban. Ya, jangan dikira, dia dapat pahala karena dia sholat. Kalau dia nanti nggak dikasih pahala, dia akan menuntut kepada Allah. Loh, Allah kok dituntut loh? Dituntut apa? Oh, Allah itu Tuhan. Ya, Allah diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, emang ada yang lebih tinggi daripada Allah? Kan tidak ada. Ya terserah Allah lah. Allah yang punya. Ya, Allah yang punya, mau berbuat apa saja ya terserah. Tapi ada undang-undang yang Allah bikin sendiri, bahwa kalau toh Allah menyiksa karena Allah ingin menegakkan keadilannya, kalau Allah mengampuni karena sedang melimpahkan karunia-Nya. Wa ma dzalamnahum, dan tidaklah kami berbuat dolim kepada hamba, walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi mereka itulah yang telah berbuat dolim pada diri mereka sendiri. Ini untuk kelompok atau bagian manusia yang pertama. Jadi diciptakan untuk disediakan calon penghuni neraka. Nah, supaya maha menyiksanya Allah tampak, maha memaksanya Allah tampak, maha adilnya Allah juga tampak. Seandainya itu tidak ada, itu hilang semua itu sifat-sifat Allah tadi itu, dan itu tidak mungkin. Nah, yang kedua, wa qismun a'atahumullahu lil hilmi. Kelompok kedua Allah sediakan untuk mendapatkan santunan dari Allah, maha santunnya Allah. Lihat haru fihi ismuhul halimu wasmuhul rahimu. Sehingga kelompok kedua ini akan tampak namanya Allah yang maha penyantun dan maha penyayang. Nah, ajra alaihim isyana. Allah telah memberlakukan pada si hamba yang kelompok kedua ini perbuatan maksiat, tetapi wahallahum bil iman, tapi dia dihiasi dengan iman. Kalau yang pertama tadi itu enggak, Pak. Pertama tadi itu ya, dia disiapkan sebagai calon penghuni neraka, dalam hidupnya hanya kafir dan maksiat, tidak dihiasi dengan iman. Nah, yang kedua ini, kelompok kedua ini memang dia berbuat maksiat, tapi di samping itu mereka juga dihiasi oleh Allah dengan iman. Fastahaqul uqubata alal isyan. Jika melihat perbuatan maksiatnya, harusnya dia disiksa. Summa inal haqqa ta'ala halama alaihim. Kemudian Allah ingin menunjukkan maha penyantunnya. Ya, Allah ingin menunjukkan maha penyantunnya, bahwa ini ada hamba yang berbuat maksiat tapi dia iman. Nah, perbuatan maksiat itu mengharuskan dia disiksa. Nah, harusnya dia disiksa, tapi karena Allah maha penyantun, ya, wa afa anhum, dan Allah maha pengampun, maka wa adkhalahumul jinan. Kemudian si hamba tadi disantuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, enggak jadi masuk neraka, walaupun dia pernah berbuat dosa. Di berbuatnya dosa ini untuk menunjukkan tadi itu loh, semestinya kamu karena berbuat dosa harusnya masuk neraka, tapi karena Allah maha pengampun, Allah maha penyantun, dan kalian punya iman, maka kemudian kalian enggak jadi masuk neraka, tapi justru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok kedua inilah, ya, karena harus ngaku bahwa kita ini kenyataannya kan juga begitu kan. Kita yang beriman, ya kadang ibadah, kadang maksiat, gitu kan. Kenyataannya begitu. Kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Mungkin kalau dilihat keburukan kita, harusnya kita di neraka. Tapi kalau dilihat kita punya iman, bisa jadi Allah menyantuni kita, Allah menyayangi kita, Allah memaafkan kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Kelompok kedua ini. Nah, kemudian yang kelompok ketiga, Pak. Ini kelasnya para wali, nabi dan rasul. Ya. Yang ketiga ini, wa qismun atahumullahu lil karam.
Kelompok ketiga, Allah ciptakan untuk mendapatkan maha mulianya Allah, maha dermawannya Allah. Lihat harofihim fihi ismuhul karim wasmuhur rohim, untuk menampakkan sifat Allah, nama Allah yang maha mulia dan maha penyayang. Ya. Khalaqa fihim ta'ata wal ihsan. Orang tadi atau hamba tadi yang ketiga ini begitu lahir di dunia, oleh Allah diciptakan pada dirinya bentuk ketaatan dan selalu berbuat kebaikan. Ya. Wahalahum bil islami wal iman. Kemudian dia dihiasi dengan Islam dan iman. Nah, tidak hanya sekedar taat, berbuat baik, Islam dan iman, tapi warubama zadahu mutajaliyah bil ihsan. Kadang-kadang ya, si hamba tadi juga dianugerahi oleh Allah dalam bentuk penampakan Allah ketika si hamba itu sedang beribadah. Itu istilahnya ihsan. Ihsan itu kan antak butallaha ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Nah, ini kelompok ketiga itu begitu, ya. Dia diciptakan oleh Allah, memang Allah sediakan untuk sebagai media penampakan ya sifat karim dan sifat rohimnya Allah. Jadi di manusia itu dijadikan media untuk menampakkan sifat karim dan sifat rohimnya Allah. Karena semua sifat Allah itu tampak dalam makhluknya, Pak. Ya, semua sifat Allah itu tampak dalam makhluknya. Kemudian dihiasi iman, dihiasi Islam, dihiasi ihsan. Fadkhalahum fasihal jinan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam luasnya surga. Wa mata'ahum bin nadhari ila wajhir rahman. Tidak sekedar masuk surga, Pak, yang kelas 3 ini. Ketika dia sudah di dalam surga, dia bisa memandang wajahnya Allah yang maha pengasih. Dan ini merupakan nikmat tertinggi seorang yang masuk surga. Ya, sama-sama masuk surga itu kelasnya beda-beda, Pak. Ya, sama-sama masuk surga itu kelasnya beda-beda. Dan nikmat surga tertinggi itu adalah ketika si hamba itu diberikan kesempatan memandang Allah. Fa idza aradallahu ta'ala ayyurhikaka biha ula isadati, ketika Allah menginginkan memberikan semua anugerah tadi kepada hambanya yang mulia tadi, hayyakal anwa at-taati, maka Allah telah menyediakan aneka macam ketaatan. Jadi si hamba yang calon mendapatkan anugerah seperti itu, ketika di dunia itu sudah aktivitas kesehariannya semuanya adalah dalam bentuk ketaatan. Diam ya dalam rangka taat, gerak juga dalam rangka taat. Jadi ketika diam kok taat, ya karena diamnya menjauhi larangan. Ini yang pada pengajian yang lalu sering saya sampaikan, bahwa kalau kita tahu ilmunya, ternyata ketika kita tidak berbuat apa-apapun itu juga dinilai sebagai ketaatan. Memang kelihatannya duduk nganggur nggak berbuat apa-apa, tapi ternyata dia niatnya menjauhi larangan Allah. Dengan nganggur itu kan dia tidak berjudi, tidak mabuk, tidak ngerumpi, tidak nyakitin orang lain. Berarti kan nganggurnya dalam rangka menjauhi larangan Allah. Itu juga dianggap sebagai ketaatan. Ya, maka itu diamnya ya taat dalam rangka menjauhi larangan, geraknya juga taat dalam rangka melaksanakan perintah. Wa khalaqa fikal quwata ala fi'il khairati, kemudian Allah menciptakan pada dirimu kekuatan untuk melakukan segala macam kebaikan. Ya. Jadi memang dari awalnya sudah disediakan calon penghuni surga, maka ketika hidup di dunia aktivitas kesehariannya taat, ya, kemudian punya kekuatan dalam menjalani segala kebaikan. Summa nasaba ilaika dzalikal fi'li, kemudian semua kebaikan dan ketaatan tadi, walaupun yang menciptakan Allah, tapi kemudian diatasnamakan kepada hambanya. Ya, walaupun yang menciptakan Allah, tapi kemudian diatasnamakan hambanya. Jadi hambanya telah berbuat taat, hambanya telah berbuat kebajikan. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, fa'alta kadza wa kadza, engkau telah berbuat demikian minal khairi, berupa kebaikan. Wahai hambaku, engkau telah sholat, engkau telah zikir, engkau telah mengaji. Padahal sesungguhnya
Semua tadi itu bisa terjadi karena pertolongan Allah, tapi saking baiknya Allah, ya, itu diatasnamakan hambanya. Hei hambaku, ya, kau tadi telah sholat, kau tadi telah zikir, kau tadi telah mengaji. Fa ana ujazuka alaihi, maka saat ini aku membalas kepadamu. Sholatmu aku balas, ya, zikirmu aku balas, ajimu aku balas. Padahal aslinya semuanya yang ngasih Allah, ya. Udkhulul jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku, kata Allah begitu. Udah, sekarang kamu silakan masuk surga, ya. Wa tariki ila maqamika bi amalika. Nah, masuknya surga karena rahmatnya Allah. Tapi kemudian karena surga itu bertingkat-tingkat, Pak, ya, berkelas-kelas, maka seseorang akan menempati surga sesuai dengan kedudukan amalnya, ya. Dimasuk surganya semuanya berdasarkan rahmat Allah. Tapi karena surga itu bertingkat-tingkat, ya, nanti untuk menempati tingkatan ini diukur berdasarkan amal solehnya. Yang biasa-biasa saja, ya, surganya kelas biasa, ya. Terus nanti surga agak tinggi, ini orangnya agak soleh jadi naik, ya, surga kelas VIP, nah, kelas istimewa dan seterusnya begitu, ya. Tapi yang jelas semuanya masuk. Semuanya masuk berdasarkan rahmatnya Allah. Tapi untuk menempati tingkatan-tingkatan di dalam surga itu Allah ngukurnya berdasarkan amalnya. Maka nanti sama-sama masuk surga itu ya kamarnya beda, ya, kamarnya beda. Tapi kata seorang kiai juga, masuk surga itu yang enak bersama teman-teman sebaya, Pak, teman-teman yang setingkatan ini lebih enak. Kenapa? Di sana itu kita bisa guyon, bisa bercanda. Kenapa? Sudah terbiasa. Nah, kalau bapak misalkan orang biasa begini, nanti masuk surganya dikumpulin sama kiai-kiai besar, sama nabi, malah sungkan di sana. Ya, di surga mau ngapa-ngapain sungkan, nggak enak malah. Ya, mau makan lihat Pak Yai itu sungkan, nggak jadi. Mau ketawa ada nabi itu malu, nggak jadi, malah nggak enak. Ya. Jadi saya setuju sebenarnya dengan ini. Ya, jadi masuk surga itu yang enak bersama teman yang selevel, ya, betul, selevel. Selevel. Jadi kita di sana bisa bercanda guyon. Kenapa? Surganya sama, ngumpul bersama teman-teman yang selevel. Kan ada itu, ya, bahwa orang yang berbuat kebajikan seperti ini nanti surganya akan dikumpulkan bersama Nabi. Wah, itu bayangannya malah nggak enak, Pak. Sungkan, ya. Ya kan, di dunia ini loh, Bapak biasa, orang-orang biasa, terus suatu hari diundang makan bersama para pejabat, ada presiden, ada menteri, ada gubernur. Kira-kira bebas enggak makan? Enggak bebas. Tapi kalau makannya ya ada ruangan khusus bersama orang-orang yang selevel dengan kita, wah, itu bisa sekenyang-kenyangnya. Ya, dah. Jadi sekali lagi, ya, masuk surganya berdasarkan rahmat Allah, tapi tingkatan surganya itu berdasarkan amal soleh masing-masing. Fa maqamuka haitsu intaha amaluka, maka kedudukanmu adalah seukuran dengan amalmu, kata Allah begitu. Nah, keterangan yang demikian ini juga didasarkan pada firman Allah, ya, ada dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil juz 15 ayat 20. Allah berfirman, kulan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kulan masing-masing, numiddu kami beri bantuan, haula'i yang kelompok itu, wa haula'i dan yang kelompok ini, ya, min ata'i rabbika dari pemberian-pemberian Tuhanmu, wa ma kana dan tidaklah keberadaan ata'u rabbika pemberian Tuhanmu itu mahdhura bisa dihalang-halangi. Jadi di akhirat itu masing-masing orang dapat anugerah dari Allah, ya. Ini tentunya konteksnya itu penduduk surga, ya, sama-sama penduduk surga, masuk surganya karena rahmat Allah, tapi nanti kelasnya yang ditempati di surga itu sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ungdur, perhatikanlah kaifa bagaimana faddalna, kami lebihkan ba'dhum sebagian mereka ala ba'din atas sebagian yang lain, ya. Jadi sama-sama masuk surga tapi ternyata kelasnya beda. Ya nggak apa-apa, yang penting masuk aja lah, ya. Yang penting masuk dulu, ya. Ya nanti kalau sekali-kali mungkin main ke teman-temannya gitu bisa lah, ya. Aku kok surganya begini aja bosen lah, aku mau coba lihat surgamu kayak apa, terus naik gitu. Boleh-boleh aja, Pak, ya. Boleh-boleh aja.
Ya main ke rumah ke surga temannya. Walal akhiratu dan sungguh akhirat itu akbaru lebih besar darajatin derajatnya. Akbaru darajatin lebih besar derajatnya, wa akbaru dan lebih besar tafdila keutamaannya. Di akhirat itu begitu ya. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah ini yang dijadikan dalil bahwa seseorang masuk surga akan menempati surga sesuai dengan amalnya ya. Jadi firman Allah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu masuklah kalian semua al jannata ke surga bima kuntum ta'malun disebabkan apa yang kalian lakukan. Ini ternyata maknanya bukan amal itu menjadi penyebab masuk, bukan ya. Penyebab masuk adalah rahmatnya Allah, tapi setelah masuk ke dalam surga terus dia menempati surga yang kelas berapa itu berdasarkan amal ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan dalam pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.